You're undercutting me by 5 points. Halo Sobat Rival Movie dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul One in the Chamber. Film ini menceritakan tentang dua pembunuh bayaran profesional bernama Ray Carver dan Alexei Andreev yang ikut terjebak dalam konflik antara dua geng mafia yang saling bersaing. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ceritanya sampai tamat. There's one thing in life I know that's true. It's that the past is the devil. You can't run from it. It's always behind. Di tengah hiruk-pikuk dunia kriminal, seorang pemuda Amerika berkulit hitam dengan tubuh atletis dan kemampuan luar biasa dalam menembak serta bela diri, Ray Carver, bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk sebuah agen rahasia bernama Leo. Misinya kali ini adalah menghabisi Vlad Tapanian, seorang bos mafia berbahaya yang menguasai perdagangan narkoba dan senjata ilegal di wilayah Prahara dan Eropa Timur, beserta para pengikutnya. Sementara itu, di markas besar geng Tapanian, tangan kanan Vlad, Demian, baru saja kembali setelah berhasil menyelesaikan transaksi barang terlarang dengan seorang pengedar terkenal, Nikolai. What's up, brother? Liev, good to see you. I'm fine. Vlad, yang tengah merayakan kesuksesan bisnisnya bersama anak buahnya, menerima panggilan tak terduga dari Mikhail Superov, bos mafia lain yang sangat berpengaruh di Prahara. Mikhail, good to hear from you. You're doing business with Nikolai Dvorak without my agreement. Mikhail menuduh Vlad telah berkhianat dengan diam-diam merebut wilayah kekuasaannya, menyebabkan kerugian besar bagi Michael. Ketegangan pun meningkat di antara keduanya. Tanpa diketahui Vlad, Michael telah menyewa Ray Carver untuk menghabisinya dan menghancurkan gengnya. Have just killed you. Ray melancarkan serangan brutal ke markas besar geng Tapanian. Peluru berdesing, ledakan terjadi di berbagai sudut gedung, dan anak buah Vlad berjatuhan satu persatu. Dalam kekacauan tersebut, Demian segera memerintahkan sebagian pasukannya untuk mencari dan menangkap pelaku serangan. He's got gunmen with 50 cal across this. Murder the son of a bitch! Ray, yang sudah memperhitungkan segalanya, dengan tenang meninggalkan lokasi. Namun, beberapa anak buah Vlad berhasil menemukan jejaknya, memicu aksi kejar-kejaran yang menegangkan di atas gedung. Hey you! Stop! Turn the fuck around! Dengan kecerdikan dan keahliannya, Ray berhasil menghindari pengejaran dengan membaur di keramaian. Dalam aksi tersebut, pemimpin geng Tapanian Vlad tewas mengenaskan. Keesokan harinya, Mikhail Superov dan adiknya Bobby sangat bersemangat atas kemenangan mereka, karena telah berhasil menyingkirkan Vlad dan menghancurkan gengnya. Mereka merasa tak terkalahkan, namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Sebuah panggilan telepon masuk. Demian, yang kini mengambil alih posisi Vlad sebagai pemimpin geng Tapanian, berbicara dengan nada dingin dan tegas. Mengetahui Demian ternyata masih hidup,
Michael langsung panik dan marah besar pada tangan kanannya, Bobby, yang juga adiknya sendiri. Ia sangat kecewa karena Ray tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, yang kini malah berbalik menjadi ancaman bagi mereka. Di tengah kepanikan, tiba-tiba I'll bury you myself. sebuah ledakan terjadi, membuat Michael dan Bobby semakin panik. Mereka segera masuk ke dalam markas untuk berlindung. Menyadari nyawanya dalam bahaya, Michael meminta Bobby untuk segera melakukan sesuatu. Dengan tenang, Bobby menyarankan agar mereka menyewa pembunuh bayaran legendaris Rusia yang paling brutal dan sadis, yaitu The Wolf. Mendengar nama itu, Michael ragu karena selama ini ia menganggap The Wolf hanyalah legenda. Namun, Bobby dengan percaya diri segera menghubungi The Wolf di depan Michael, menawarkan bayaran fantastis untuk membawanya ke prahara. Can you be in Prague by tomorrow? That's a bit short notice there, mate. Takes me neither, isn't it? Until then, fuck off. Di waktu yang sama, The Wolf, yang lebih senang dipanggil Alexei, sedang menunjukkan kebrutalannya dalam menagih utang dari seorang gangster di kotanya. Can you pay? Okay. Into the box behind the bar. Tak lama setelah itu, ia tiba di markas Michael Superov. Setelah Bobby menjelaskan kontrak dan tugasnya, menghabisi Nikolai, Demian, dan semua anak buahnya, Alexei dengan cepat menyetujui pekerjaan itu tanpa berpikir panjang. Nikolai is the one that started this, so he's up. Sementara itu, Ray berbicara melalui telepon dengan agensinya yaitu Leo Korsby. Mereka sepakat untuk bertemu di tempat yang telah ditentukan. Dalam pertemuan itu, Ray mencoba menjelaskan kegagalannya dalam melaksanakan misi terakhir, tetapi Leo tak mau mendengar alasan apapun. Leo menjelaskan bahwa Michael telah menyewa pembunuh bayaran lain yang namanya sangat melegenda dan berbahaya untuk menghabisi Demian dan gengnya. Leo menawarkan Ray sebuah misi baru, yaitu membunuh Michael dan semua anak buahnya. Ray merasa bimbang karena ia harus bermain di antara dua geng mafia besar di prahara. Namun, Leo meyakinkannya bahwa ia hanya punya dua pilihan, menghabisi atau dihabisi. Michael telah menyewa The Wolf, seorang pembunuh bayaran legendaris Rusia yang terkenal kejam dan tak kenal ampun. Tak ada pilihan lain. Ray pun akhirnya menerima tawaran Leo untuk bekerja dengan geng Tapanian di bawah perintah Demian. Hey Ray, choice is yours. Keesokan harinya, Nikolai, pengedar narkoboy ternama sekaligus pelanggan utama geng Tapanian, terlihat saat ini sedang berenang di bawah pengawasan seorang ajudannya. Dalam keheningan, hanya hitungan detik Alexei dengan mudah melumpuhkan ajudan tersebut. Dengan santai, ia menunggu Nikolai selesai berenang sebelum menghabisinya secara brutal. Adegan berpindah. Saat ini Ray terlihat berada di sebuah kafe, mengamati seseorang. Namun, situasi berubah ketika seorang pelanggan mulai mengganggu seorang karyawan. Ray segera bertindak, menunjukkan keahliannya dalam perkelahian. Setelah insiden itu, Maria, karyawan kafe tersebut, menawarkan diri untuk membersihkan noda susu di hoodie Ray. Namun, sebelum Maria kembali, Ray sudah pergi tanpa pamit.
Di sisi lain Josh, tangan kanan Demiam, terlihat sedang asik minum-minum dan bertaruh di arena judi bersama teman-temannya. Tanpa mereka sadari, Alexei telah mengintai mereka sejak awal. Dengan brutal dan tanpa ampun, Alexei membantai mereka semua, menandai dimulainya pembantaian tanpa batas dalam perang antara geng-geng mafia prahara. Di waktu yang sama, Bobby yang merupakan adik kandung Michael, yang sedang asik berpesta narkoboy di markas Superov, kedatangan seorang tamu yang tak diundang. Siapa lagi kalau bukan The Killer, yaitu Ray Carver. Tanpa membuang-buang waktu, Ray langsung menuntaskan misinya. Melihat saudaranya meninggal, Michael semakin murka dan akan melakukan apa saja untuk membalas kematian adiknya. Sementara itu, di pihak geng Tapanian, Demiam juga menerima sebuah informasi yang mengejutkan, yaitu tentang kematian Nikolai, Josh, dan anak buahnya secara bersamaan. Ia pun sangat marah dan semakin berambisi untuk segera melenyapkan keluarga Superov. But nothing! Find my goddamn money on the... Keesokan harinya, Ray yang sedang sibuk merencanakan aksi selanjutnya, ia dikejutkan dengan kedatangan Maria yang menunggu di depan rumahnya. Kedatangan Maria tampaknya bermaksud mengembalikan hoodie Ray yang ia tinggalkan pada saat kejadian kemarin. Ray yang sedikit bingung bagaimana Maria menemukan alamat rumahnya, ia pun bertanya kepada Maria. Maria pun menjawab bahwa dia mengetahui alamat rumah Ray dari amplop yang ia temukan di saku hoodie Ray. Di sisi lain, Michael yang sudah berhasil menangkap Leo, menginterogasinya dengan penuh ancaman. Tetapi Leo yang peduli dengan keselamatan Ray, ia pun berusaha melindungi Ray dengan memberikan informasi palsu kepada Michael. Things that I am asking you. My black bastard isn't mine anymore. If you're lying to me, I'll cut your fucking head off. Sementara itu, Ray yang sudah berada di markas Superov siap melakukan aksi berikutnya, yaitu menghabisi Michael. Namun, ketika Ray memulai aksinya, tiba-tiba Alexei yang sudah mengetahui kehadiran Ray dengan mudah berhasil menggagalkan aksinya. Di tempat lain, Demiam yang kini sudah mendapatkan informasi valid dari salah satu anak buahnya tentang sosok yang telah membantai habis anak buahnya. Ia pun berencana menghabisi The Wolf dengan tangannya sendiri. Wearing a tacky Hawaiian shirt with a white fedora. The Wolf. Di sisi lain, Maria yang sangat tertarik dengan sosok Ray, ia pun kembali berkunjung ke rumah Ray. Ray yang menyimpan sebuah rahasia tentang kehidupan Maria di masa lalu. Ia pun mencoba menahan diri, walaupun Ray sebenarnya juga tertarik pada Maria. Tetapi suasananya tiba-tiba berubah. Di tengah suasana yang menggairahkan,
tiba-tiba Leo menghubungi Ray. Leo menyuruh Ray untuk segera pergi dan menjauh sejauh mungkin. Karena Michael sudah mengetahui siapa The Killer sebenarnya, Leo mengungkapkan bahwa ia terpaksa memberitahu Michael alamat Ray karena ia telah disiksa dan diancam akan dihabisi. Mendengar informasi tersebut, sebelum Ray bereaksi, ia sedikit panik setelah melihat Maria yang sudah berada di ruang kerjanya. Akhirnya Maria mengetahui fakta yang sangat mengejutkan, bahwa Ray adalah pelaku dari penembakan ayahnya di masa lalu. Dengan jujur Ray pun mengakui semua itu. Mendengar pengakuan Ray, Maria pun pergi meninggalkan Ray. Catch you at the bad time? Di waktu yang sama, ternyata Alexi juga sudah ada di sana, dan ia datang untuk menghabisi Ray. Dan terjadilah pertarungan yang sangat menegangkan. Setelah melakukan pertarungan yang panjang dan sangat melelahkan, akhirnya Ray berhasil membalikkan keadaan. Kini Ray berada di atas dan bersiap menikam Alexi. Namun tak disangka ternyata, Ray lebih memilih untuk segera pergi meninggalkan Alexi. Alexi yang kini sudah berada di tempatnya menginap, ia memiliki sebuah pertanyaan besar. Kenapa Ray tidak menghabisinya dan memilih untuk melarikan diri? Tidak lama kemudian, Demian dan anak buahnya berhasil menyusup ke tempatnya Alexi menginap. Tetapi Alexi yang memiliki segudang pengalaman, mengetahui kehadiran mereka dan membantai mereka semua dengan cukup mudah. Amateurs. Ray yang kini menjadi target utama geng Super Off, kembali dihubungi oleh Leo. Dengan suara terdesak, Leo memintanya untuk segera datang ke kafe tempat Maria bekerja. Are actually getting rat-ass together. I'm on my way. Ketika Ray tiba di sana, ia mendapati dirinya telah dikurung oleh anak buah Michael. Ray yang telah mengantisipasi jebakan ini, memberikan senjata kepada Leo. Tetapi dalam pertempuran sengit itu, Leo akhirnya tewas. Ray yang mengetahui Maria sudah diculik oleh Michael. Ia pun segera pergi dan menyusup ke markas Michael. Dengan brutalnya Ray membantai semua anak buah Michael. Namun, saat ia sudah berhadapan dengan Michael, Ray terlihat tak berdaya. Karena saat ini, Michael telah menyandra Maria. Ray akhirnya harus menyerah dan meletakkan senjatanya. Dengan cepat Michael langsung menembak bahu Ray, sehingga membuatnya tersungkur. Ketika Michael hendak menghabisi Ray, tiba-tiba suara tembakan terdengar.
Ternyata itu Alexei. Dengan santai Alexei langsung mengambil tas yang penuh berisi uang, kemudian pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, Ray kembali dibuat terkejut oleh kedatangan Alexei di rumahnya. Ternyata Alexei kembali menemui Ray untuk mengajukan satu pertanyaan. One extremely short question. Why didn't I kill you? Nobody paid me to kill you. Mendengar jawaban itu, Alexei pun menawarkan kerjasama baru pada Ray, yaitu menghancurkan semua mafia di dunia. Dengan senyum tipis, Ray pun menjawab, Why not? That, my friend,